Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sebenarnya kalau kita lihat Yusuf Mansur itu, dari dulu sebenarnya banyak juga orang-orang yang sudah mengingatkan gitu, atau lembaga-lembaga tertentu yang sudah memberikan warning siapa Yusuf Mansur. Misalnya lembaga penyiaran ya, kita pantas berterima kasih gitu, bahwa TVRI adalah lembaga TV milik pemerintah yang pertama memboikot Yusuf Mansur. Itu sekitar tahun 2006 itu ya, 2006 saya pernah cawe-cawe ke TVRI saat itu. Karena kita ada program yang sedang dibikin. Ya kan? Ada program sinetron agama. Ya, saya ingin saat itu supaya Yusuf Mansur dimasukkan. Tapi apa kata jawaban produser di TVRI? Oh, itu bukan ustadz, dia nggak boleh masuk sini. Saya terperanjak di saat itu. Tapi karena daya dahsyatnya Yusuf Mansur saat itu, ya daya dahsyatnya Yusuf Mansur saat itu belum seperti belakangan, ya dia seakan-akan lewat aja gitu. Cuma belakangan saya baru teringat, wah ternyata mulai tahun 2006 itu sudah ada itu lembaga semacam TVRI itu sudah mengatakan blacklist kepada Yusuf Mansur gitu. Lalu saya tanya, ada apa sebenarnya? Kita kan mau tanya ini. Itu bukan ustadz gitu. Dia itu banyak tindakannya di luar layar kaca itu merugikan orang. Di kasus-kasus penipuannya banyak itu gitu. Oh iya, saya bilang. Mulailah saat itu ada kasus dia menjual tanah orang sehingga dia menyebabkan masuk penjara. Jadi dia bukan cerita mau pesantren. Yusuf Mansur kan dengan bangga mengatakan saya pernah masuk sana dengan perasaan tidak bersalah gitu. Wah, ini kan ngeri ini. Lalu kasusnya saat itu selain jual tanah orang itu saya menggelapkan mobil. Cuma kan saat itu di kalangan tertentu sudah hangat diperbincangkan. Ya kan? Sehingga dia sudah di blacklist. Jadi kita berterima kasih sekali lagi ini TVRI sudah mengingatkan masyarakat bahwa orang ini nggak boleh gitu. Jadi dia tidak sekedar terima-terima ini asal ini pemirsanya banyak gitu. Atau penontonnya banyak, enggak itu. Tapi tetap ada koridor yang disepakati. Ini boleh, ini tidak boleh. Nah saat itu ya Yusuf Mansur belum memperkenalkan bagaimana cara merampok dalam tanda kutip, yaitu teori selawat. Karena kan kita bilang teori selawat itu kan perampokan syar'i itu. Merampok duit orang secara syariat. Ya kan, contoh nih kalau datang ke ke mall kata Yusuf Mansur, itu tunjuk, ambil, bawa, nggak dibayar, bayar gimana? Salawatin. Itu belum ada teori itu, salawatin. Juga belum ada kasusnya di masjid kota wisata Cibubur. Di kasus yang miliaran belum ada. Ya kasusnya jual tanah gitu kan. Jual mobil orang. Jadi kasus kota wisata itu kan terjadi tahun 2009. Ya, di masjid kota wisata Cibubur. Itu tahun 2009. Yang menyebabkan duit masyarakat tuh dikuras oleh Yusuf Mansur kurang lebih 55 miliar. Lalu orang-orang tuh sampai sekarang siap untuk bersaksi itu. Bahwa duit itu nanti ditilap oleh Yusuf Mansur. Bahasanya kan mau bisnis batu bara ini. Batu bara. Untung sekali shipping itu 11%. Nah, untuk pondok juga 11%. Untuk Yusuf Mansur sendiri sebagai pengelola ya sekitar segitu gitu. Jadi 30 sekian persen. Itu belum ada tuh cerita penuh manipulatif seperti itu. Ya kan? Juga belum ada di saat itu paket masuk surga berjamaah. Belum ada, gila-gilanya saat itu belum naik gitu. Tapi
TV nasional di saat itu dia sudah di blacklist. Cuma kadang-kadang kan perkembangan undang-undang penyiaran ini tidak mengikat TV swasta. Ya kan? Kalau dulu ya di TV pemerintah dia sudah boleh, ini nggak boleh nih ditayangkan. Orang nih di blacklist, kira-kira gitulah. Lalu datanglah TV swasta. Dilihat, wah ini ratingnya tinggi nih kalau pakai orang ini gitu. Ini rating tinggi, udah dipakai sama dia. Tapi itu ternyata mengkampanyekan kejahatan yang dilakukannya, di mana orang-orang bisa terbius. Nah, itulah yang terjadi pada Yusuf Mansur. Kalau kita lihat berikutnya, itu petualangan Yusuf Mansur meraup uang itu nggak serta merta terjadi gitu. Jadi kalau pada tahun 2005 itu ya dia mulai berkembang lah ya, dia membahas tentang dosa gitu-gitu. Maka dipakainya lah paket saat itu wisata hati gitu kan. Mencari Tuhan yang hilang. Ya bahasa-bahasa kaum metropolis lah. Orang-orang sibuk di Jakarta itu senang dengan bahasa itu. Mencari Tuhan yang hilang. Jadi Tuhan hilang dari kehidupannya. Atau kehidupannya gersang karena tidak dekat dengan Tuhan. Mulailah pendekatan. Ya pendekatannya ya berbayar. Itu yang mulai terjadi itu. Mencari Tuhan dengan cara membayar. Bayarnya apa? Saat itu masih sedekah-sedekah lah. Dia buat buku suruh orang beli. Masih itulah ya, masih terkontrol lah. Belum membuatkan dampak yang dahsyat seperti beberapa tahun belakangan. Dia sudah diingatkan. Ya kan? Kemudian dia naik nih. Mulai dia berkenalan dengan apalah, orang-orang bisnis mulai mendekati dia atau dia mulai menjalin kerjasama bisnis. Naik ke jualan batu bara gitu. Padahal itu bisnis yang tidak mudah juga, karena itu begitu uang dapat dia nggak mau terjun ke bisnis itu. Udah dibelikan tanah, dia bangun tuh warung steak and shake. Dari situ asal usulnya Yusuf Mansur punya warung steak and shake yang menjamur, jumlahnya puluhan. Itu bukan dari uang nabung atau uang konsinyasi usaha atau uang tabungan usaha, enggak. Uang dia sulap itu, yang katanya tadi bisnis batu bara, udah begitu dapat langsung watak aslinya nampak. Gitu. Saat itu kalau kita mengingatkan, kita akan jadi musuh publik. Orang akan memusuhi kita. Ya kan? Pengurus masjid nih kalau diingatkan, dia akan bilang, alah ente iri ente. Bilang gitu dia. Karena ente nggak terkenal. Gitu-gitu. Jadi tidak lagi membahas tema-tema yang dipersoalkan. Kalau sekarang ya kita bicara ini enak. Pengurus masjid walaupun dia belum yakin ya, tapi nggak berani bantah sekarang ini. Siapa Yusuf Mansur? Oh dia nggak berani bantah. Nggak berani dia. Kenapa? Karena dia takut dimasukkan ke dalam satu kelompok. Jadi berkembang itu. Dan kejahatan keislaman Yusuf Mansur itu nanti menemui puncaknya itu setelah dia berkenalan dengan para habib. Ya, kenalan para habib. Maka berkenalah ilmunya, ilmu salawat. Gitu. Salawat nanti ditambah dengan bisnis. Ya kan? Bagaimana kaya. Pokoknya cerita kaya terus. Kalau sebelum tahun 2010 ya cerita kaya untuk dirinya. Setelah 2010 dia mulai menceritakan untuk orang lain. Tapi faktanya untuk dirinya juga. Kita boleh taruh untuk siapa yang mengikuti teori Yusuf Mansur, dia menjadi kaya. Siapa gitu. Paling nanti kalau ada pengakuan palsu. Pengakuan palsu. Aneh yang nasib berubah setelah ikut Yusuf Mansur. Itu ada 1-2 orang ada gitu tuh. Tapi kita tahu lah mereka itu kan siapa di belakangnya. Gitu. Jadi warung steak and shake itu terjadi karena adanya ketumpulan nalar. Gitu. Karena kita diserbu oleh berita-berita dan pemberitaan yang melumpuhkan nalar.
sehingga orang-orang menjadi lupa gitu. Setelah kebobolan baru kembali ingat. Maka di saat itulah YouTuber yang mengingatkan ini kembali menjadi penting. Tapi sebelum semua ini kita pantas berterima kasih kepada lembaga penyiaran milik pemerintah yang bernama TVRI. Dialah pertama yang membacklist Yusuf Mansur dalam setiap penayangannya. Dia nggak peduli orang lain suka, tapi inilah sebuah langkah untuk menipu masyarakat. Begitulah kata pihak produser TVRI. Kalau ini diikuti, warung steak Yusuf Mansur itu nggak ada itu. Nggak ada. Dia akan kembali kepada ya penipu kecil lah ya. Belum menjadi monster seperti beberapa tahun berikutnya. Demikian, terima kasih ada yang mengingatkan, lama-lama orang tetap ingat siapa yang memberi peringatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.